Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Oktabrianti dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan membahas materi Gerakan Mahasiswa 1998. Gerakan Mahasiswa 1998 adalah puncak gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat pendukung demokrasi pada akhir dasawarsa 1990-an di Indonesia. Gerakan ini menjadi monumental karena dianggap berhasil memaksa Soeharto turun dari jabatan presiden pada 21 Mei 1998. Setelah 32 tahun menduduki jabatan tersebut. Adapun yang akan kita bahas adalah latar belakang, kronologi terjadinya tragedi Trisakti, dan kesimpulan. Latar belakang terjadinya Gerakan Mahasiswa 1998. 1. Krisis ekonomi. Krisis Asia yang dimulai di Thailand menghantam Indonesia. Selama ini rupiah berada dalam kisaran 2.500 per US dollar. Namun nilai ini segera merosot pada bulan Juli 1997. Pada bulan Agustus nilai mata uang rupiah sudah turun 9%. Bank Indonesia mengakui tidak dapat membendung rupiah yang terus merosot. Dengan maksud mengembalikan kepercayaan pasar dan menstabilkan nilai rupiah yang terpuruk, pada 8 Oktober 1997, pemerintah Indonesia mengumumkan akan meminta bantuan IMF. Sejak IMF terlibat menangani krisis moneter di Indonesia, mulai 31 Oktober 1997, terjadi krisis yang lebih mendalam dan kompleks. Keberadaan IMF di Indonesia membawa efek negatif dalam penyelesaian krisis ekonomi dan cenderung memperparah krisis. Pada tanggal 1 November 1997, atas desakan IMF, pemerintah menutup 16 bank yang diduga bank-bank hasil kolusi. Hasilnya adalah kepanikan finansial. Cadangan rupiah Indonesia dan mata uang asing di Bank Indonesia terus merosot. Yang kedua, ketidakpuasan terhadap pemerintahan Orde Baru. Haji Muhammad Soeharto adalah sosok nama besar yang memimpin Republik Indonesia selama 32 tahun. Suatu kemampuan kepemimpinan luar biasa yang harus diakui oleh teman dan lawan politiknya, senang atau tidak. Ia menggerakkan pembangunan dengan strategi trilogi pembangunan, yaitu stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan. Namun, akhirnya ia harus meletakkan jabatannya secara tragis. Ia didemonstrasi oleh mahasiswa dan rakyat, didukung para pengkritiknya yang sudah lelah dengan kepemimpinan Soeharto. Akan tetapi, di balik itu semua bukan semata-mata karena desakan demonstrasi mahasiswa. Ia turun dari kursi kepresidenan, melainkan lebih diakibatkan hilangnya dukungan dari para pembantu dekatnya yang ambisius tanpa fatsun politik. Namun ternyata Soeharto terpilih kembali menjadi presiden periode 1998 sampai 2003 pada sidang umum MPR 1-11 Maret 1998, didampingi B.J. Habibie sebagai wakil presiden. Pada saat yang sama, komponen mahasiswa dan berbagai komponen masyarakat terus melancarkan demonstrasi, meminta Presiden Soeharto dan Wapres B.J. Habibie turun serta Golkar dibubarkan. Yang ketiga, maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Di balik kesuksesan pembangunan di depan, Orde Baru menyimpan beberapa kelemahan. Selama pemerintahan Soeharto, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme tumbuh subur. Praktik korupsi menggurita hingga kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada tahun 1998. Rasa ketidakadilan mencuat ketika kroni-kroni Soeharto yang diduga bermasalah menduduki jabatan Menteri Kabinet Pembangunan 7. Kasus-kasus korupsi tidak pernah mendapat penyelesaian hukum secara adil. Pada bulan Mei 1998, krisis semakin mencengkram Indonesia. Di bidang politik, gerakan anti-Soeharto melanda Jakarta dan sekitarnya. Gerakan ini awalnya berupa demonstrasi mahasiswa bersama kekuatan massa. Demonstrasi berkembang menjadi kerusuhan massal berupa pembakaran, penjarahan, dan perampokan yang terjadi di pusat-pusat perbelanjaan dan pusat pertokoan. Kerusuhan massal yang kemudian dikenal dengan sebutan peristiwa Mei 1998 itu terjadi di Universitas Trisakti, Grogol, Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998.
Aksi damai ribuan mahasiswa di dalam kampus, aksi damai Civitas Akademika Universitas Trisakti yang bertempat di pelataran parkir Gedung M atau Gedung Syarif Thayyib dimulai dengan pengumpulan segenap Civitas Trisakti yang terdiri dari mahasiswa, dosen, pejabat fakultas dan universitas serta karyawan berjumlah 6.000 orang di depan mimbar. Aksi mimbar bebas diawali dengan penurunan bendera setengah tiang yang diiringi dengan lagu Indonesia Raya yang dikumandangkan bersama oleh peserta mimbar bebas, kemudian dilanjutkan mengeningkan cipta sejenak sebagai tanda keprihatinan terhadap kondisi bangsa dan rakyat Indonesia sekarang ini. Masa mulai memanas yang dipicu oleh kehadiran beberapa anggota aparat keamanan tepat di atas lokasi mimbar bebas atau jalan layang dan menuntut untuk turun ke jalan dengan tujuan menyampaikan aspirasinya ke anggota DPR atau MPR. Kemudian, masa menuju ke pintu gerbang arah Jalan Jenderal Suparman. Satgas mulai siaga penuh dan mengatur massa untuk tertib dan baris serta memberikan himbauan untuk tetap tertib pada saat turun ke jalan. Pintu gerbang dibuka dan massa mulai berjalan keluar secara perlahan menuju gedung MPR atau DPR melewati kampus Universitas Tarumanagara atau UNTAR. Mahasiswa yang akan masuk terhadang tepat di depan pintu kantor wali kota Jakarta Barat oleh barikade aparat dari kepolisian dengan tameng dan pentungan yang terdiri 2 baris lapisan. Barisan Satgas terdepan menahan massa, sementara beberapa wakil mahasiswa melakukan negosiasi dengan pimpinan komando aparat. Sementara negosiasi berlangsung, massa terus berkeinginan untuk terus maju. Di lain pihak, massa yang terus tertahan tak dapat dihadang oleh barisan Satgas samping bergerak maju dari jalur sebelah kanan. Selain itu pula masyarakat mulai bergabung. Tim negosiasi kembali dan menjelaskan hasil negosiasi di mana long march tidak diperbolehkan dengan alasan oleh kemungkinan terjadinya kemacetan lalu lintas dan dapat menimbulkan kerusakan. Mahasiswa kecewa karena mereka merasa aksinya tersebut merupakan aksi damai. Diadakan pembicaraan dengan aparat yang mengusulkan mahasiswa agar kembali ke dalam kampus. Mahasiswa bergerak masuk kampus dengan tenang. Kapolres menyatakan rasa terima kasih karena mahasiswa sudah tertib. Mahasiswa kemudian membubarkan diri secara perlahan-lahan dan tertib ke kampus. Saat itu hujan turun dengan deras. Mahasiswa bergerak mundur secara perlahan, demikian pula dengan aparat. Namun tiba-tiba seorang oknum yang bernama Masud yang mengaku sebagai alumni, namun sebenarnya tidak tamat, berteriak dengan mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor ke arah massa. Hal ini memancing massa untuk bergerak karena oknum tersebut dikira salah seorang anggota aparat yang menyamar. Mahasiswa menuduh Masud sebagai intel yang mau memprovokasi mereka. Mahasiswa sempat terpancing dan mengejar Masud yang kemudian masuk ke barisan aparat keamanan untuk meminta perlindungan. Hal ini menimbulkan ketegangan antara aparat, massa, dan mahasiswa. Kemudian, Kepala Kamtibpus mengadakan negosiasi kembali dengan Dandim serta Kapolres agar masing-masing baik massa, mahasiswa maupun aparat untuk sama-sama mundur. Ketika massa bergerak untuk mundur kembali ke dalam kampus, barisan dari aparat langsung menyerang massa mahasiswa dengan tembakan, pelemparan gas air mata, penendangan dan penginjakan sehingga massa mahasiswa panik dan berlarian menuju kampus. Termasuk ketua SMUT yang berada di antara aparat dan massa serta mahasiswa, tertembak oleh 2 peluru karet di pinggang sebelah kanan. 6 mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta tewas terkena peluru tajam yang ditembakkan aparat keamanan sewaktu terjadi aksi damai ribuan mahasiswa yang berlangsung di kampus Universitas Trisakti, Grogol, Jakarta Barat, Selasa 12 Mei 1998. 4 mahasiswa meninggal di dalam kampus adalah Heri Hartanto, 21 tahun, dari jurusan Teknik Mesin, Elang Mulya Lesmana, Teknik Arsitektur, Hendriawansi, Fakultas Ekonomi, Hapidin Royan, Teknik Sipil, dan 2 orang mahasiswa
mahasiswa meninggal di luar lingkungan kampus adalah Pero, Fakultas Ekonomi, dan Hapidin Alipidin, Teknik Sipil. Keenam mahasiswa itu tertembak sewaktu berada di dalam kampus oleh berendongan peluru yang diduga ditembakkan oleh aparat yang berada di Jalan Layang Grogol. Puluhan mahasiswa lainnya menderita luka-luka berat dan ringan. Kebanyakan dari korban luka-luka adalah karena kekerasan oleh aparat. Apakah mahasiswa layak disebut sebagai agen perubahan? Jawabannya iya, sangat layak. Mahasiswa dapat menjalankan perannya sebagai agen perubahan dan membawa masyarakat pada tatanan sosial yang lebih adil. Ketika mahasiswa mampu melihat secara kritis kondisi sosial yang ada, maka ia bisa mengupayakan perubahan agar masyarakat hidup dalam kondisi yang lebih ideal. Gerakan mahasiswa pada tahun 1998 adalah sebuah perubahan sosial dalam bentuk gerakan reformasi, di mana perubahan sosial yang terjadi adalah upaya untuk memajukan masyarakat tanpa mengubah struktur dasar yang telah ada. Hikmah yang dapat dipetik dari peristiwa ini, walaupun harus memakan korban, tetapi kita dapat merasakan nikmatnya reformasi hingga saat ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.